Maka apa hikmah ziarah dari sini? Sebelum saya mulai kita jelaskan yang lain, Bapak Ibu, ada haji mabrur, ada umrah mabrur, ada ziarah mabrurah. Apa itu mabrur? Mabrur apa mabur? Hah? Mabrur, taib. Mungkin tidak asing bahasa bakti kepada orang tua. Apa bahasa Arab? Bir. Ya. Birrul walidain. Berbakti ke orang tua. Maksudnya apa? Baik. Jadi bir itu dari bar, ya, maka muncullah kalimat mabrur. Kenapa dikatakan mabrur? Yang bahasa kitanya diterima tapi menggunakan kalimat mabrur. Kenapa? Karena setelah ibadah kondisinya lebih baik. Setelah ibadah kondisinya lebih baik. Makanya contohlah tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika sholat apa setelah sholat? Setelah sholat. Setelah sholat lebih baik. Maka ya singkatnya bahwa subhanallah, Allah mengundang kita ziarah ke sini ya untuk yaitu kita di upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Upgrade apanya? Imannya, kesolehannya, ketawaduannya, kesuciannya, keberkahannya, sehingga semoga yaitu aktivitas yang kita lakukan di sini ya bukan hanya di sini. Saya ingin tanya, Tuhan yang disembah di sini beda nggak dengan yang di Indonesia? Sama. Wih, beda nggak? Sama dong. Sama, ya kan? Kemudian contoh suara adzannya beda apa sama dengan Indonesia? Sama. Lalu apa yang membedakan Anda? Ya sudah kesini ngecas iman. Ya semoga insya Allah nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di sini, semangat beribadah, ya. Kemudian takut melakukan maksiat kepada Allah. Kita jaga mata, jaga hati, jaga telinga. Ya sholat luar biasa. Bukan hanya yang wajib, yang sudah tahajud kita lakukan. Terus setelah itu balik ke Indonesia, ya. Kalau balik ke Indonesia gitu-gitu lagi, ya subuh terlambat lagi. Dengar adat tutup telinga, as-salatu khairum minan naum, sholat kita nanaun. Enggak sholat enggak apa-apa katanya kan. Berarti why? Ada apa kunjungan Anda ke sini? Ya, maka semoga insyaallah sepulang kita dari sini ya kesolehan kita bertambah, keimanan kita bertambah, kesucian kita bertambah, dan tentunya kecintaan kita kepada Rasulullah bertambah. Allahu Akbar, ya. Ibu-ibu, Bapak, ada sebuah hadis yang membuat Anas teriak. Kata Anas, tidak ada satu hari yang paling aku gembira kecuali hari ketika aku mendengar Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Bapak mau dikumpulin sama siapa? Ronaldo atau sama atau sama Firaun, sama Qarun gitu ya? La, na'udzubillah, ya. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka teriak Anas, kalau begitu aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman. Aku ingin dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Ya alhamdulillah, semoga kecintaan kita pun kepada siapa? Sosok yang tidak pernah hancur jasadnya, ya, dan para pejuang Muhajirin dan Ansor yang mereka sudah dijamin masuk surga. Semoga kita dikumpulkan bersama kita. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Tentunya dengan yaitu menyerupai mereka, ya. Pengen kumpul tapi kitanya membelakangi mereka. Wah, ini jangan sembung bawa golok, nggak nyambung ya. Gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu pesan yang ingin saya sampaikan secara umum. Pak Bu bawa substansi, walaupun 4 hari, semoga keberkahan sudah masuk ke dada kita, ke badan kita, ya. Minimal ya sudahlah, minimal kalaupun tidak seperti sekarang, sebelum subuh ke masjid, sebelum turun ke masjid, ya minimal sudah tahu waktu adzan, ya. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Sholat 5 waktu. Dan semakin akhlak kita pun semakin mulia, semakin amanah, semakin profesional, ya, semakin saling cinta karena Allah, persaudaraan karena Allah. Baik, Bapak Ibu yang sangat taala, subhanallah, insya Allah bertambah senyum kita hari ini, walaupun dicampur sedih, ya. Sedihnya kenapa coba? Meninggalkan Kayaknya baru kemarin masuk kota Madinah, betul? Allah, hari ini adalah deadline terakhir. Ini subuh sementara terakhir. Tidak ada yang mustahil bagi Allah,
doa saja nanti, terus berdoa. Apalagi ketika tawaf, sa'i. Ya Allah, janganlah kau jadikan ini akhir perjalananku ke tanah suci-Mu ya Allah. Saya punya cerita sedikit ya, pas saya mau lulus, dulu kan kami kuliah di sini dibiayai, Pak. Dari mulai tiket sampai makan dibiayai ya. Semoga nggak diusir deh. Ya kemudian, ya ini Bu ada bahasa. Kemudian, nah biasanya nggak konsentrasi. Silakan. Biasanya nggak konsentrasi. Luar biasa, saya ditinggalkan. Sementara Pak Ustadz. Oke. Ustaz di video ya. Ini ya Ustaz. Ini pemandangan tidak ada di Pandeglang. Allahu Akbar. Allah. Cuekin Ustaz. Kalah Pak Murbe sama payung. Kalah Ustaz. Sementara Pak Ustadz, sementara. Tenang, santai. Ini kayaknya Bu, mau dicontoh Bu. Mau dicontoh di Damar Langit kayaknya ini. Di Bekasi nggak ada Ustadz. Jepang Bu. Jepang. Nah, berhenti ini. Kok berhenti sih? Sabar. Katanya sabar aja. Saya doakan supaya berhenti saja. Lanjut. Awal hasilnya ya. Allah. Subhanallah, Masya Allah. Allah barik. Halo Syekh, sawat video? Allahu Akbar. Pak Cu, bikin Jogja Pak. Di rumah Jawa Pak. Iya. Luar biasa, Ustadz kalah sama payung. Kalah pamor Ustadz. Gas aja tadi Pak itu nanya kapan ke Jogja berhubungan katanya. Ada baru kamu sama. Langsung digabung Ini kan. orang mudik semua. Alhamdulillah ya. Masyaallah. Ya, yang moto ini orang mudik semua nih. Iya ya biarin Pak lah. Yang penting bisa diwekin yang penting bisa diwekin Ustaz. Orang mudik semua nih kayaknya nih. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Masyaallah. Alhamdulillah. Selesai ya. Nunggu hujan. Hujan mau turun. Nah Ustadz. Baik, lanjut ya. Baik Bapak Ibu, Allahu Akbar. Kembali ke sini ya, kembali ke laptop ya. Ya. Sekali lagi hari ini ya subhanallah tadi itu. Saya punya cerita dikit ya. Pas kuliah setelah 4 tahun S1 saya bersedih, orang kampung. Dari mana bisa punya duit bolak-balik ke sini? Sementara setelah selesai dari mana juga ya. Tapi Bapak-bapak, tapi kan kita dibilang udik ya. emang aku orang udik. Jadi ketika mau lulus, mau pulang, terakhir tuh inap selesai. Saya umrah. Lalu saya menangis di sofa. Ya Allah, janganlah kau jadikan ini perjalanan terakhirku ke negeri. Subhanallah. Dengan izin Allah. Sampai hari ini masih ke sini. Jadi tidak mustahil Pak, berdoa ya, dan seterusnya. Semoga ya sekali lagi walaupun singkat padat dan Allah terima semua amal soleh kita dan kita bisa kembali lagi ke sini dalam keadaan lebih baik dengan keluarga, dengan anak tolan kita ya, dan itu tidak ada yang sulit kun bagi Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Baik Bapak Ibu, tentunya sekali lagi bertambah tersenyum kita karena hari ini ya walaupun kita harus meninggalkan kota Madinah tapi apa? Perjalanan suci dari tanah suci ke tanah Suci. lebih suci, lebih suci. Dari masjid yang 1000 kali lipat sekali sholat
ke 100.000 kali lipat. Allah. Nabi SAW sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Saya ingin tanya, 100.000 kali lipat itu berapa tahun? 222 tahun. Jadi Anda sekali sholat di sana seperti Anda sholat 222 tahun. Allah. Semangat? Semangat. Siap? Ya, ya. Kantor pen sudah siap? Kering. Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Negeri kelahiran Nabi SAW. Allah bersumpah watini wa zaitun wa turisini wa hadal baladil amin. Ya, demi negeri yang aman ini. La uqsimu bi hadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Bapak Ibu, siapa sih yang tidak cinta kampung halaman? Orang Jogja kayaknya hatinya di Jogja. Ya, orang Pandeglang hatinya di Pandeglang. Nabi SAW ketika mau terusir dari kota Makkah, ya mau hijrah, beliau sambil berjalan mundur, sambil memandang kota Makkah. Kata Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, ya Makkah, hei Makkah, innaki la khairu ardillah. Sungguh engkau bumi terbaik di sisi Allah, bumi terbaik di sisi Allah. Wa ahabbu ardillah, dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Laula ma akhrajuka qaumuki la kharajtu ma kharajtu minki. Andai kata kaummu ya tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan pernah keluar dari sini. Andai kata kaummu tidak mengusirku, tidak mau membunuhku, niscaya aku tidak akan keluar dari sini. Allah. Negeri yang hati-hati kita condong. Faj'al afidatan nasi tahwil. Ya Allah, jadikanlah hati seluruh manusia datang ke sana. Dan alhamdulillah ternyata kita termasuk yang diundang. Alhamdulillah. Makanya teriakan kita nanti apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, penuhi panggilanmu, ya Allah. Karena tidak ada yang datang ke sana, ke rumahnya, yang kita sujud setiap hari di Pandeglang, di Jakarta, menghadap kemana? Menghadap ke sana. Ke rumah itu kita sujud di sana. Sekarang kita akan datang ke sana. Siapa yang memanggilnya? Allah, Rabbul Alamin. Kata para ulama, tidaklah ada yang diundang kecuali yang dicintai. Makanya jangan bosan datang undangan. Ya, kalau dapat undangan jangan bosan. Semoga insya Allah ini juga bukan perjalanan terakhir. Nah, oleh karena itu dan kita pun kesadang kadang-kadang dalam rangka lapor. Lapor apa? Lapor terlalu banyak dosa. Kita ingin laporkan dosa kita. Semoga dihapus. Lapor masih kurang amal soleh kita. Semoga insya Allah amal-amal soleh kita bertambah lagi di sana. Lapor, ya Allah, hati kita senantiasa galau, semoga ada ketenangan. Banyak hajat-hajat kita. Kata Nabi, yang apa? Yang umrah, yang haji, tamu Allah. Mereka diundang, mereka datang. Mereka minta apapun, mereka diijabah. Makanya jangan kita sia-siakan. Kalau di sini emas, di sana mutiara. Kalau di sini sungguh-sungguh, di sana kita kuatkan lagi otot kita ya untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan tentunya seperti di sini baru kemarin kayaknya kita masuk, sudah harus keluar lagi sama. Kita cuma 4 hari di sana, maka kita maksimalkan insya Allah. Kalau hotel adalah di Indonesia ya. Hotel adalah di Indonesia. Dan seterusnya urusan dunia ada di Indonesia. Maka yang tidak ada, bagaimana kita mendapatkan keberkahan di sana. Baik, Bapak Ibu, tentunya tujuan utama kita ke sana apa? Melaksanakan ibadah umrah ya. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji insyaallah ya. Melaksanakan ibadah umrah yang merupakan kewajiban sekali seumur. Umrah dan haji kewajiban sekali. Sisanya yaitu sunnah. Maka agar lebih sempurna lagi ya, kedatangan kita di sana jangan sampai salah. Datang malah ditolak ya. Kenapa? Karena salah cara bertamunya gitu ya. Maka kita update lagi seperti apa cara bertamu dan berziarah dan berkunjung dan umrah tentunya ke sana sehingga kita mendapatkan oleh-oleh umrah yang mabrurah insyaallah. Baik. Ya. Sudah siap atau dari tadi sudah siap? Sudah siap ya? Terkait dengan umrah kita tentunya Bapak Ibu secara jadwal tadi kita makan setelah sebelum duhur setengah 12 ya saja, karena jam setengah 1 baru adzan ya. Lalu setelah itu kita ke masjid sudah dalam keadaan pakaian umrah. Baik, persiapan umrah
ya. Sebelum kita berangkat ke sana ada persiapan. Pertama itu mandi, ya. Mandi apa sih? Ya mandi, pakai sabun, pakai mandi bersih. Apalagi misalkan di antara kita ada yang haid, maka ya judulnya berarti mandi besar. Yang haid, yang bersih mandi. Mandi kan ya, tapi hati kita niat ini untuk ihram. Mandi apa namanya? Mandi ihram. Wajib Ustaz? Enggak, sunnah. Tapi ya sempurnakan sunnah. Mandi. Jam berapa mandi terserah diatur saja. Yang pasti sebelum ke masjid sudah mandi. Sebelum ke masjid sudah mandi sholat duhur, ya. Lalu setelah mandi ya barangkali masih ada kuku yang panjang, ya, kumis yang baplang, ya, walaupun tidak mesti botak, ya. Kemudian maaf bulu ketiak, kemaluan misalkan, adapun janggut, ini rambut kesayangan Nabi. Kalau bisa jangan dipotong nih, gitu ya. Karena kata Nabi, "A'ful liha wa qassus syawarib." Biarkan janggut. Adapun itu kumis potong. Selisihlah Yahudi dan Majusi, gitu. Khaliful Yahuda wal Majus. Adapun ini kalau bisa dibiarkan. Ini rambut yang paling Nabi cintai sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencintai. Kecuali TNI kayaknya susah. Ya, kecuali TNI susah. Ibu-ibu kenapa pegang janggut? Saya serem ya. Kalau Bu Rini berjanggut serem ya. Karena ini kekhususan kami, Bu, jangan ikut-ikutan ya laki-laki. Baik, kemudian setelah itu Pak, Bu, beres bebersih, mandi bersih, bubuhi badan dengan minyak wangi. Laki-laki yang semerbak, nyong-nyong apa-apa gitu, yang semerbak dari ujung rambut sampai bawah. Bubuhi badan dengan minyak wangi. Ibu-ibu is oke, tapi jangan yang semerbak. Ya, gitu. Tapi ingat ya, haram Anda oleskan di sini. Haram Anda oleskan baju ihram. Itu juga sama. Siapkan baju ihram yang belum terkena minyak wangi, ya. Adapun dicuci dengan pewangi nggak ada masalah, ya. Kalau dioleskan ke sini dua. Kalau dioleskan ke sini dua, antara cuci atau ganti. Loh Ustaz, aku kan nanti pakai nih. Ya, aku kan tadi pakai. Kena dong dari badanku ke sini. No problem. Kalau kenaannya karena nempel dari badan tidak ada masalah. Yang haram bila Anda oleskan. Ustaz, minyak wangi alkohol boleh? Boleh. Ya, yang sahih boleh. Ya, yang tidak alkohol lebih boleh lagi. Ya, jadi tidak ada masalah. Pakai rib apa pakai apa semua. Ya boleh ya. Karena itu khamr itu apa? Alkohol itu tidak najis tapi haram diminum. Tidak semuanya yang haram najis, kayak ucing, najis apa haram? Woi, kucing hanya najis apa haram? Haram. Kok kucing kok najis, Bu? Haram dimakan. Lah. Kucing saya tanya enggak tanya pada orang. Kucing kan haram dimakan, tapi tidak najis. Anjing najis. Setiap najis haram, tidak setiap haram najis. Maka termasuk apa? Baik. Oke. Mandi, bebersih, lalu kita pakai minyak wangi. Ya. Nah, beres setelah itu maka kita menggunakan laki-laki, ingat Pak, laki-laki cuma 2 helai pakaiannya. Ya, lucuti semua pakaiannya. Jadi 2 helai, ini dan sarung dan sendal. Pakai sendal, ya. Berarti jangan tanya Ustaz pakai dalaman enggak? Pakai apa namanya? Kaos dalam? Lah, haram tidak boleh. Ya, kecuali yang darurat itu pun harus memberikan miskin 6 orang sebagai kafarahnya. Jadi laki-laki hanya 2 helai ini saja. Oleh karena itu usahakan yang kenceng. Kebayang kalau merosot, jangan dibayangkan. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini bagi apa namanya? Ya, salah satu cara saja. Saya sudah ajarkan kemarin. Ujung ke ujung dikumpulan, Bapak. Ujung ke ujung dikumpulkan. Ya. Taruh di tangan kiri. Ya. Taruh di tangan kiri. Masukkan ke ketiak sampai bisa dilepas. Ya, masukkan ke ketiak seperti ini, lalu begini, ya, lalu dilipat kecil-kecil, ya. Baik, usahakan rapi, yang lebih penting kenceng, maaf. Ini dalam bajunya yang pendek. Nah, tidak singset dan tidak membuka aurat. Dan usahakan, ya, mohon maaf, tidak melebihi mata kaki. Karena kata Nabi SAW, Izratul Mu'min
pakaian seorang mukmin sampai betisnya, lalu sampai mata kakinya. Fama asfala minal ka'baini fa finnar. Yang di bawah mata kaki terancam neraka. Makanya usahakan kita ini laki-laki ada aturan. Ya, pakai sarung, pakai celana, pakai apa? Jubah, usahakan tidak di bawah mata kaki. Karena ada ancaman Nabi SAW, ya, yang di bawah mata kaki di derajat di neraka. Baik, seperti ini Bapak Ibu. Insya Allah kencang ya. Nanti dikepung. Boleh pakai sabuk Ustaz? Boleh. Ya. Baik, begini. Saya ulangi lagi ya. Ujung kiri, ya, ujung ke ujungnya disatuin, taruh di tangan kiri. Oke, masukkan sebanyak-banyaknya ke ketiak sampai bisa dilepas. Oke, seperti ini. Lalu biar rapi begitu. Oke, pakai sarung. Nah, ini ngajarin bebek berenang nih kayaknya. Biasa pakai wadimor soalnya. Nah, Atlas. baik, ya. Kalaupun nanti ragu, boleh pakai sabuk. Oke. Lalu atas, yang kanan lebih panjang. Oh, yang kanan panjang. Saya begini. Atas selama umrah begini. Kecuali pas Tawaf. itu tawaf, ya. Selama umrah begini kecuali pas tawaf, maka nanti awal mula tawaf, pundak kanan dibuka. Ini hanya ketika tawaf saja, ya. Tawaf saja. Nanti setelah tawaf balik. Ya, setelah tawaf kita balik lagi. Baik. Sa'i gini. Sa'i. Ya. Adapun ibu-ibu bebas, ya. Walaupun baiknya seragam, kalaupun tidak seragam ibu-ibu pakai syal ya, supaya kelihatan ini jamaah biar sunnah gitu ya. Baik Bapak Ibu, itulah persiapan. Nah, kapan kita lakukan itu? Semuanya kita lakukan sebelum zuhur, setelah makan. Mandi mah bisa, sekarang pun bisa mandi dan ya. Tapi pakai baju ini, ya, kita kan sebelum zuhur makan. Terus makan ya, sikat gigi, mohon maaf, buang-buang air dan seterusnya. Lalu kita berwudu, ya, dan koper sudah, gitu kan, diturunkan. Lalu kita turun ke masjid, ya, sholat sudah pakai begini. Maaf, tidak ada daleman, baju dalam, peci, semua tidak. Kalau sholat masih bisa lah peci, ya. Jadi sholat, lalu kita berangkat sholat ke sini. Nah, sholat apa? Sholat zuhur. Setelah assalamualaikum, masing-masing berdiri lagi semuanya. Apa? Sholat asar 2 rakaat. Jangan nunggu sholat jenazah. Kosong. Ya. Nanti assalamualaikum langsung berdiri lagi, takbir, qomat masing-masing. Nggak usah berjamaah ya, karena mau jamaah sama siapa kan? Jadi Anda sholat 2 rakaat, sholat asar, ya Pak ya. Nanti duhur langsung sholat asar supaya kita tidak kena. Nah, Bapak Ibu, kita harapkan setengah 1 sudah naik bis. Maaf, setengah 2. Maksimum jangan lewat dari jam 2. Ya, kenapa? Karena kita ini ada 2 rombongan dan saya ingin semuanya mikotnya di tempat yang Nabi lakukan, itu di Bir Ali. Ya, sementara kalau yang naik bis enak, tidak terkena deadline waktu, karena dari situ tinggal go aja naik bis. Sementara ada 12 atau 11 orang ya, 12 orang kan yang naik kereta. Ada 11 orang naik kereta itu jam 4.50. Ya, 1 jam sebelumnya sudah hadir di stasiun. Maka kita saling saja, mohon jangan ada yang terlambat. Pokoknya maksimum kalau bisa setengah 2 bisa go ya, kalau bisa setengah 2 sudah go. Makanya setelah sholat itu kalau bisa nggak usah ke kamar lagi, kecuali darurat mau kamar kecil ya, kecuali kalau bisa sih sudah kita bawa yang bisa. Dan tas-tas sudah ditumpuk aja di tas-tas kita di lobi itu, ya. Maka tinggal kita bawa. Dan untuk yang naik kereta, Bu, kabar terakhir ternyata nggak ada jemputan. Ya, karena dari awal katanya gitu ya, nggak ada jemputan ternyata. Nah, nanti kalau kita cari taksi, makanya kalaupun mau di teng-teng ya buat ganti baju langsung aja gitu, jangan ada koper kalau bisa sih. Yang mana?
yang ini, yang apa namanya? Yang naik kereta, tas kabinnya, tas ininya, kalau bisa naik masukin bis aja, supaya hanya kita saja yang ke sana pakai baju ihram ya, atau bawa baju satu buat ganti di sana, atau tas yang kecuali tas duit ya, karena duitnya khawatir hilang. Ya. Baik, seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Jadi semuanya persiapan tadi, sekarang pun pulang sudah mandi boleh. Nantilah jam 10 bisa. Jam 10 mandi, bebersih, minyak wangi. Lalu setengah 12 kita makan. Makan paling seperempat jam, setengah jam ya. Kan setengah 1 tuh sholat. Maka kita pulang ke atas, gigi bla 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 semuanya, buang air, lalu kita pakai kain ihram, lalu kita turun ke masjid. Kalau bisa sudah tidak naik lagi. Itu Pak ya. Tidak naik lagi, nanti setelah itu kita 1:30 go. Kalau 1:30 insya Allah cukup aman. Kalau jam 2 ya harap-harap cemas. Gitu. Baik Bapak Ibu, dan usahakan walaupun tidak ada masalah, kita naik bis sudah punya wudhu, usahakan ya sudah buang air dan seterusnya. Walaupun tidak walaupun di sana mau buang air di mana, di Bir Ali tempat mikot, tidak ada masalah. Baik, bayangkan kita sudah sholat 2 rakaat yaitu asar ya, maka kita berangkat dari sini sudah siap pakai baju ini, berangkat ke mikot kita. Mikot penduduk kota Madinah namanya Bir Ali atau Dzul Hulaifah ya, 15 menit lah kurang lebih dari sini sekitar 5 kiloan ya, dari sini ke Dzul Hulaifah. Maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah, satu, kita melakukan mikot di mana Nabi mikot. Inilah mikot Rasulullah. Karena Rasulullah dari sini berangkat umrohnya, Rasulullah dari sini berangkat hajinya, itu yang pertama. Yang kedua, mikot terpanjang di dunia. Kenapa? 500 kilo lah. Jadi kita sudah ihram 500 kilo sebelum sampai ke kota Mekah, sehingga kita lebih banyak berzikir dan kita sudah banyak bisa berdoa. Karena dari semenjak mikot kita mulai apa? Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bayangkan sudah nyampe ke mikot, bis, sudah punya wudhu, kalau bisa, kalaupun tidak ada masalah, batal pun tidak ada masalah. Ingat, ibadah ini gak ada yang susah, semuanya ringan, gampang ya. Jangan dihantui kudu gimana nanti lah, semuanya ringan, insya. Baik, maka kita datang ke mikot. Nah, ada satu sunnah di mikot, khusus mikot Bir Ali, tidak ada mikot yang lain, yaitu Nabi diperintahkan sholli fi hadzal wadil mubarak, sholatlah di lembah yang penuh berkah ini, kata Jibril mengatakan kepada Rasulullah. Maka kita akan turun sholat 2 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat tahiyatul masjid atau apa aja, sholat 2 rakaat saja. Ingat ya, cuma 2 rakaat ya. Kita sholat 2 rakaat. Setelah sholat selesai ya, biasanya tidak luput dari foto-foto selfie setelahnya ya, foto-foto sebentar lah gitu. Lalu kita balik ke bis kita ya. Nah, ketika Bapak Ibu setelah sholat lalu kita balik ke bis, Nabi SAW kapan mulai niat? Ketika ontaknya sudah mulai berjalan. Maka kalau kita judulnya ketika bisnya sudah mulai berjalan, dari situlah kita niat ihram. Kalau sholat mah Allahu Akbar, takbiratul ihram ya, itu takbiratul ihram. Kalau kita hanya ihram itu berpindah dari keadaan halal ya. Coba sekarang sebelum sholat boleh minum tidak? Sebelum sholat boleh minum? Boleh makan? Boleh bicara? Allahu Akbar boleh minum? Tidak. No, kenapa? Anda sudah ihram. Ada hal-hal yang diharamkan ya, lebih suci, lebih terjaga. Sama nanti juga demikian ya. Ada larangan-larangan ihram. Setelah ihram di miqat ada larangannya, nanti saya jelaskan. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka mulai bis berangkat, kita mulai hati kita kencengkan mau umrah karena niat kita di sini. Lalu lisan kita mengucapkan, yuk labbaik Allahumma umratan. Coba labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi, labbaik Allahumma umratan. Kalau salat mah Allahu Akbar, dan itu rukun ya. Dan saya kasih tahu dari awal, semua bacaan selama umrah itu tidak ada yang wajib. Slow man, walaupun tidak hafal, tidak ada diam 100%, tidak 1000 bahasa sah, kecuali yang dimikot. Yang dimikot rukun wajib, maksud wajib. Labbaik Allahumma umratan, ini wajib. Oke, tapi tenang saja, saya bersama ibu-ibu bersama bapak, saya akan terus bimbing ya, minimal tahu dulu. Baik Bapak Ibu,
labbaik Allahumma umratan. Lalu kita disunahkan mengucapkan untuk antisipasi barangkali ada halangan sebelum cukur rambut, ya, sebelum tahallul ada halangan sehingga tidak terkena dam atau tidak terkena hukuman, maka kita meminta kepada Allah syarat. Apa syaratnya? Ya Allah, tolong halalkan aku di mana aku dapat halangan. Kita baca Allahumma, yuk. Allahumma mahilli haitsu abastan. Nanti saya bimbing. Ya Allah, tolong halalkan aku di mana saja aku dapat halangan. Kenapa? Karena ini kita sudah pakai baju ini. Haram ganti baju ini kalau belum cukur rambut. Tahallul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tahallulnya sholat. Haram kita bicara. Kalau belum assalamualaikum sama. Umrah pun haram kita melakukan pakai baju ini kalau belum cukur rambut. Maka kalau qadarullah nanti ternyata naudzubillah di jalan sakit atau ada bencana atau ada ya musibah sehingga kita memaksa harus balik atau pakai baju ini, maka kita tidak terkena halangan. Hukuman kalau mengucapkan kalimat ini. Baik, berarti di mikot kita ngapain? Sekali lagi sholat 2 rakaat. Lalu kita niat dan lisan kita labbaik Allahumma umratan. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita mengucapkan yang tadi Allahumma mahilli haitsu abastan. Nah, Bapak Ibu, maka Anda dalam keadaan ihram sekarang, ya. Dari situ mulailah talbiyah labbaik Allah. Coba labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, hadirkan artinya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mah, seluruh nikmat laka, hanya milikmu. La syarik wal mulk, dan kerajaan langit dan bumi. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Allahu. Kita ini siapa? La haula wala quwata illa. Kita ini lemah, kita ini Anda tuh siapa? Yang maha gagah, semua nikmat dan kerajaan langit dan bumi milik siapa? Dan aku datang ke sini memenuhi panggilan, menghadirkan secara badan dan hati kita. Baik, Bapak Ibu, nah talbiyah sampai kapan? Talbiyah sampai tawaf. Jadi deadline talbiyah itu dari mikot sampai mana? Tawaf. Terus tawaf. Pokoknya selama belum tawaf. Contoh misalnya di antara kita dapat nikmat apa? Haid. Misalkan. Lalu kan belum bisa tuh, nanti ikut umrah dulu, stay dulu di mana? Di hotelnya. Terus talbiyah, yang penting ente belum tawaf. Terus talbiyah. Kata Nabi, tidaklah ada batu, tidaklah ada pohon, tidaklah apapun yang dengar kita bertalbiyah kecuali akan bersaksi dia. Saksi kita. Alhamdulillah. Ya, maka zikir yang khusus hanya di kala itu, ya, dan tidak boleh tidak ada. Nanti jangan sampai ya talbiyah di mana, di masjid, ya, di masjid kampung labbaik Allah, orang gila di mana gitu. Ya, atau pulang kerja labbaik Allahumma labbaik, orang gila dari mana katanya. Nah, itu hanya di situ, maka tidak ada tempat, tidak ada waktu kecuali di situ. Sempurnakan, perbanyak. Makanya kata Nabi al-hajju as-sajju, ya, bahwasanya haji dan umrah itu teriakan, maksudnya teriakan talbiyah. Oke. Bapak Ibu, kita berangkat, yang naik bis lanjut dengan bisnya, nikmati perjalanan seperti kemarin, alhamdulillah. Yang naik kereta lanjut dengan keretanya, kayaknya sampainya hampir sama. Karena yang naik bis jalan bisnya, yang ini nunggu di 4:30, jam 5 kurang 10 baru berangkat. Bapak sudah nyampe mana itu yang bis? Kemungkinan bisa sampainya hampir sama. Oke, maka bayangkan kita sampai ke kota Makkah. Terus talbiyah. Lalu kita seperti kemarin dapat kunci kamar, ya. Kita yang yang satu rombongan di Grand Al-Masa di belakang, ya. Dan Bu ini sama keluarga di sofa di depan. Kita beda hotel. Maka kita sampai, ya, ke kota Mekah. Ingat Anda dalam keadaan ihram. 1, Anda haram memakai minyak wangi, menyentuh minyak wangi. Apapun yang berwangian.
sabun mandi, tisu basah, apa di sana ada deodoran, berwangi, lah haram. Apapun yang mengandung minyak wangi haram. Ya. Yang kedua, maaf, potong-potong kuku atau gigit-gigit kuku. Yang ketiga, cukur-cukur rambut atau cabut-cabut bulu ketiak misalkan, haram. Ya. Kemudian di antara larangannya adalah ya maaf yang menggauli istri, kemudian juga berdebat. Diharamkan kita berdebat. Nah, tolong nanti saya akan tulis di grup larangan-larangan ihram. Itu dijaga sampai Anda cukur rambut nanti selesai tahallul. Kalau Anda lakukan, aduh, tadi aku pakai sabun mandi yang berwangi. Aduh, aku tadi cukur rambut atau potong kuku. Maka Anda wajib berinfak untuk 6 miskin. Berinfak untuk 6 sebagai kafarah, ya. Maka jaga larangan-larangan ihramnya, jangan sampai lupa pakai apa? Pakai celana dalam, misalkan lupa pakai peci. Nah, ya. Maka pakaiannya cuma ini. Nah, oke, lalu kita nyampe ke mana? Nyampe ke hotel. Bapak Ibu, ada sunnah Nabi SAW masuk ke kota Madinah mandi, tapi tidak wajib untuk menyegarkan badan. Kata Ustadz nggak boleh pakai sabun. Memang mandi harus pakai sabun, ya. Maka nyiram badan kita. Maka kalau ada kesempatan di hotel, ya nanti siram badannya. Ganti baju Ustadz boleh nggak ganti baju? Boleh, nggak ada masalah. Ganti kain ihram, ya, tapi cuma bawa satu ya. Ya, nggak ada masalah. Karena ada anggapan kalau sudah ihram nggak boleh buka kerudung, nggak boleh ganti baju. Ini nggak benar. Boleh. Ya ganti baju, yang penting bukan baju yang dibubuhi minyak wangi, termasuk adalah kain ihram juga sama, ya. Kalau ada kesempatan mandi, menyiram badan baik, tapi ingat tanpa yang berwangi. Ustadz odol boleh, odol kan bukan minyak wangi, nggak ada masalah, ya. Odol kayu putih, Bu, ya. Minyak angin, minyak kayu putih. Kalau niatnya obat boleh, tapi kalau niatnya mewangikan diri haram. Ya, kalau obat boleh, kalau mewangikan diri haram. Baik Bapak Ibu, ya. Bayangkan kita sudah sampai, sudah kita makan malam, sudah kita dapat hotel, dapat kamar. Nanti kita tentukan waktunya jam berapa. Ya, saya belum bisa tentukan sekarang karena belum tahu nanti kita sampai jam berapa. Kita sepakati nanti jam sekian. Yang bersama saya turun dari lobby, yang di sana, yang di sofa gampang, tinggal tunggu di WC 3 atau ya depan itu ada WC 3 nanti. Dengan Ustadz Angga nanti. Tunggu di WC 3, kita bertemu, dan karena kita umrohnya bareng, ya. Baik Pak, kita berangkat, udah beres semuanya. Labbaik Allah, terus labbaik. Karena labbaik sampai toh. Oke. Lalu setelah itu kita berangkat dari hotel masing-masing, kita ketemu satu titik, lalu kita masuk ke Masjidil Haram. Ya, masuk ke Masjidil Haram, jangan lupa doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaba rahmatik, ya. Yaitu sunnah itu bukan hanya di sana, di sini, di mana-mana, ya. Baik, kita akan masuk ke Masjidil Haram, kurang lebih dari pintu gerbang 100 meter. Lalu kita akan lihat Ka'bah. Allah. Bagi yang baru melihat, akan ada, ya, luar biasa. Bagi yang sudah pernah melihat kerinduan yang dahsyat terobati, maka angkat tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Coba. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana. Ya Allah, Engkau zat yang memberi keselamatan. Darimu semua keselamatan. Hidupkan kami di atas keselamatan. Itu artinya, ya. Selesai, maka kita menuju ke pelataran Ka'bah. Baik, ketika kita di pelataran Ka'bah mau tawaf, satu, stop talbiyah. No, jangan terus semangat lagi tawaf talbiyah terus. Ini lebay namanya, ya. Maka stop talbiyah. Yang kedua, kita rubah posisi selendang. Ini Pak Mongko. Oke. Nah, terus yang selanjutnya, maaf, kita akan mulai tawaf, ya. Tawaf dari mana ke mana? Dari mana ke mana tawaf? Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, posisi Ka'bah di kiri kita, begini. Ya. Maka nanti akan ada tiang atau sudut khusus namanya Hajar Aswad. Ketika kita sampai di Hajar Aswad, kita hadapkan badan kita. Mana nih? Oh, itu Hajar Aswad. Dadanya
Itu Hajar Aswad ya. Dadanya, wajahnya, dan tangannya satu. Sekali lagi, wajah, dada, sebegini, tangannya satu. Berarti kalau kita lagi begini, kan kita mau tawaf nih, maka kita hadapkan dengan satu tangan, bukan dengan dua tangan, satu tangan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, nanti banyak pemandangan. Ikuti yang sunnah. Enggak usah. Halo. Hai. Ya, atau Bismillahirrahmanirrahim dua tangan. La. Tidak. Ya, sunnahnya wajahnya, dadanya, tangannya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tidaklah ada yang menyalami Hajar Aswad kecuali akan bersaksi juga di hari kiamat Hajar Aswad. Alhamdulillah ya. Baik Bapak, Ibu sekalian, maka kita mulai tawaf. Bagi laki-laki yang mampu lari kecil di 3 putaran pertama. 1, 2, 3. Begini. Enggak begini, Pak. Hah? Ini. Adapun ibu-ibu jalan biasa dan sama, ritmenya sama sebetulnya. Sama, ini jalan, ini gitu. Ya. Adapun kisahnya sudah saya kabarkan ketika itu ya. Jadi, 3 putaran 1, 2, 3. Okay. Nah, Bapak Ibu, kita akan ngelilingi Ka'bah, terus ngelilingi Ka'bah akan melewati Hijri Ismail yang melengkungan gini, karena itu bagian Ka'bah. Terus ada satu sudut sebelum Hajar Aswad, namanya apa? Rukun Yaman. Satu sudut sebelum Hajar Aswad namanya Rukun Yaman. Nanti ada gambarnya juga, karena Hajar Aswad itu gambarnya kembang, yang ini gambarnya lurus. Itu Rukun Yaman. Dari Rukun Yamani doanya khusus. Apa? Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Saya kira ada hafal itu doa sampai gagal ya. Jadi dari mulai Rukun Yamani sampai berapa kali Ustaz? Terserah mau 100 kali, yang penting selama belum nyampe ke Hajar Aswad ya. Jadi satu sudut itu Rabbana atina. Tapi Ustaz sekeliling yang lain gimana? Silakan. Masing-masing. Saya mau istighfar dulu. Saya mau sholawat dulu. Ustaz, aduh proposal aku terlalu banyak, aku harus doa dari awal. Kalau bisa cucurkan air mata kita. Betul, adukan semua urusan. Ya, dan saya pesan 5. Jangan ditinggalkan. 1, yaitu ditetapkan di atas jalan kita. Ya. Yang kedua, yaitu diampuni. Yang ketiga, husnul khatimah. Yang keempat, bebas dari azab. Yang keempat, yang kelima, yang keempat ada kubur dan ada neraka. Yang kelima, lintas. 5. Pertama apa? Ditetapkan di atas jalan hidayah, Islam, hidayah Islam dan sunnah. Ya, yang kedua apa? Dihapus dosa. Dihapus dosa. Yang ketiga apa? Husnul khatimah. Yang keempat, yang kelima apa? Bebas. Yang keempat, bebas dari adab dan adab. Yang terakhir, ya, nanti saya catat. Adapun saja ya Allah minta istri yang solehah, suami yang soleh. Ya Allah minta anak yang soleh. Ya Allah luaskan rezeki, mudahkan anak-anak. Sila. Bahasa apa? Anda bahasa Jawa. Anda bahasa mana? Padang. Bahasa Arab is okay semua. Dan ingat, 1, jangan bilang kehabisan. Kata Nabi, Allah sangat suka yang rengek-rengek. Apa ngerengek-rengek? Ulang-ulang doa. Jadi kalau ada doa yang sangat penting, berapa kali terserah. Dan yang kedua, jangan terang. Ya, suaminya bilang ya Allah tambah, istri jangan. Itu mah doa saya sama istri saya. Ya. Tetap. Apa? Oh ya, maksudnya jangan merinci. Ya Allah, aku minta rezeki yang luas, ya 5 miliar aja. Terus bisnisku yang ini jalan ini nggak usah aja dirinci, nggak usah. Ya, minta umumnya. Ya Allah minta anak yang soleh, putih, tinggi 160 meter. Jangan dirinci. Jadi doa itu jangan dirinci. Ya Allah misalnya itu yang solehah, pertama tingginya segini, badannya semeter tak sampai. Jadi doa itu jangan dirinci, umum saja.
Dan ada doa hebat Nabi ajarkan kepada Aisyah, dan ini the best setelah Rabbana Atina. Apa itu? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku minta seluruh kebaikan, ajrihi au ajri, baik cepat maupun lambat, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Ya Allah, aku berlindung dari seluruh keburukan, baik cepat maupun lambat, yang aku ketahui dan aku tidak. Serahkan urusan kita sama Allah, ya. Minta kepada Allah yang terbaik, Baik, intinya Pak Bu, penuhi dengan zikir, doa. Ustadz, aku mau baca Quran, silakan. Ya, tidak ada doa khusus putaran pertama baca ini, turun dua baca itu. Lah. Maaf, walaupun itu ada dalam buku panduan Departemen Agama, maaf, itu tidak ada sunnah. Tidak ada tuntunan dari Nabi. Nabi tidak pernah ngajar. Ya, baca ini, pertemuan baca ini putaran kedua lah. Ya, bebas, silahkan. Mau bahasa Anda, kecuali rukun yamani ke Hajar Aswad. Rabbana Atina. Oke, ya, bismillah. Ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Putar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Putar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Putar lagi. Terus satu dari mulai Bismillahirrahmanirrahim pertama, 2, 3, 4, 5, 6, tetap terus Bismillahirrahmanirrahim. 7 tidak Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya. 7 tidak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti saya akan ajak mulai keluar area. Pas ke-7 apa yang dilakukan? Tutup selendang. Oke, pas ke-7 tutup selendang. Lalu kita mengucapkan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Coba wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Allah yang perintahkan. Apa itu makom Ibrahim? Nanti kita akan lihat ada tugu. Di situ ada bekas berdirinya, bahkan telapak kaki Ibrahim masih ada. Ya, itu tempat berdiri Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Allah jadikan monumen untuk, yaitu kita sholat di belakangnya. Sholat sunnah. Sholat sunnah apa ini? Sholat sunnah tawaf. Ya, berapa rakaat Pak Bu? 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah. Rakaat kedua Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Dan mohon maaf, tidak ada sunnah doa kita doa setelah sholat. Anda mau doa lagi sujud saja. Kalau mau doa banyak doa lagi sujud saja. Adapun setelah doa, setelah sholat, karena kadang-kadang kita euforia di sini. Ya, ingat Pak, ekonomis ibadah tapi cocok dengan tuntunan Nabi lebih baik daripada banyak namun tidak ada contoh. Maka sekali lagi, setelah sholat tidak ada zikir doa dan kita langsung. Ya, nah setelah sholat maka kita menuju air zam-zam. Minum. Menuju air zam-zam. Jadi tawaf, sholat, minum zam-zam. Bukan hanya diminum, disiramkan ke wajah, ke dada, ke kepala. Nah, ya, sambil kita berdoa, doanya bebas. Kata Nabi, ma'u zam-zam libasul ibadah. Air zam-zam itu gimana ente doanya. Dan air zam-zam itu pengganti makanan. Ada seorang, Bapak Ibu, ada seorang ulama namanya Ibnu Qayyim. Dia bertahun-tahun punya penyakit. Ke dokter ini, ke dokter itu tidak dapat kesembuhan. Ya, lalu dia sengaja umroh ke Mekah. Lalu dia ambil secangkir gam. Lalu dia bacakan Al-Fatihah benar-benar. Lalu dia minum dengan niat supaya disembuhkan sambil berdoa. Subhanallah, dikala itu juga sembuh. Karena kata Nabi apa? Ma'u zam-zam syifa'us suqmin. Air zam-zam pengobat seluruh penyakit dan pengganti seluruh makanan. Jadi kalau diinfus boleh lah ambil zam-zam. Karena pengganti makanan ya. Nah, ma'asyar muslimin Allah, selesai tawaf. Oke, setelah minum zam-zam kita akan naik menuju sofa. Ya. Nah, sebelum ke sofa kita masih punya PR. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Tadi udah Bismillahirrahmanirrahim belum? Yang ke-7 udah belum? Belum. Nah, itu diakhirkan. Setelah sholat, setelah minum zam-zam, baru kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim dari kejauhan. Baik, beres. Tawaf beres. Paham ya? Sederhana itu. Lalu setelah itu kita sekarang bayangkan sudah menuju Marwah. Sofa. Menuju sofa. Ada ayat yang disunahkan dibaca. Sunnah ini semuanya sunnah, Pak. Yang wajib cuma satu. Tadi di mikot, di Bir Ali. Labbaik Allahumma umratan. Itu aja yang wajib, yang lainnya sunnah. Baik. Di bukit sofa kita naik, lalu bacakan ayat inna sofa. Coba inna sofa wal marwata min sya'airillah.
Ulangi lagi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah syiar tanda kebesaran Allah. Allahu Akbar, Pak. Hadirkan Anda sedang berada di tempat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Lalu kita, Pak, membaca abda'u. Coba abda'u. Bima bada Allahu bihi. Ulang lagi abda'u bima bada Allahu bihi. Apa artinya? Aku mulai dengan yang Allah mulai. Sofa dulu baru Marwah. Baik, mana sofa? Oh itu sofa. Mana Ka'bah? Oh itu Ka'bah. Kita naik, kita ngadep Ka'bah. Nah di sini ada zikir agak panjang. Kembali lagi sunnah dan saya akan ngangkat suara saya. Tenang aja. Apa zikirnya? Yuk ikut saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ada di buku bagian bukunya enggak sih? Ada di sini. Oke. Pak Bu. Boleh baca, boleh dengerin saya, ikut. Yang bagus sih masing-masing. Oke. Beres Pak berzikir, ya. Oh ya. Maaf, ada yang ketinggalan. Tawaf, selama tawaf ingat wajib punya wudu. Ya. Jangan batal. Ustaz bertempel kulit sama teman enggak ada. Enggak mau batal. Nanti kalau perlu saya jelaskan tapi cukup waktu. Adapun sa'i tidak perlu. Tidak ada masalah. Ya batal wudu tidak masalah. Oke. Bapak setelah zikir yang tadi, Masya Allah Nabi ngangkat tangan di sofa sampai ketiak beliau terlihat. Jadi doa itu minimal gini. Tangannya dihadapkan ke wajah. Semakin tinggi tangan kita semakin bagus. Jadi minimal doa bukan begini Pak. Nabi minimal doa telapaknya dihadapkan ke wajah. Semakin naik. Nah, Nabi ketika di sofa ketiaknya terlihat. Ini baik. Begini pun gak apa-apa. Maka kita berdoa Pak. Silakan. Doa masing-masing. Berdoa, dianggap cukup, baca lagi. Yuk ulangi lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Tapi tentunya makanya umrah itu paling enak sendirian, nggak ada ganggu, nggak ada yang kejar-kejar. Ya, tapi ya sudah kita bareng-bareng dapat hilang ya. Doa lagi, beres, baca lagi, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Perhatikan. Zikir, doa, zikir, doa, zikir. Ini sempurna. Enggak pun enggak apa. Tapi ya mosok. Kita sempurna, ya. Beres Pak, 3 itu kita turun. Menuju apa? Menuju Marwah. 500 meter. Menuju Bukit Marwah, naik lagi. Baik, nah di tengah-tengah ada lampu hijau 70 meteran. Memanjang lampu hijau. Nah, di situ laki-laki lari kencang. Oh ya. Ya, di situ lari kencang laki-laki. Ibu-ibu tinggalin aja. Ibu tidak boleh, memang tidak diserahkan lari, ya. Tidak diserahkan lari. Nah, ketika di lampu hijau itu ada doa khususnya lagi ada di sini. Ya, doa khusus. Coba baca Rabbi fir warham innaka antal azizul akram al-a'azzul akram. Ya Allah, ampun. Ya Allah, sayangi Engkau Maha Gagah dan itu sama ibu jalan kami lari baca doa itu. Kalaupun tidak hafal dibaca, kalaupun tidak ada masalah. Ya, baik. Melewati lampu hijau, lari sampai ujungnya, jalan lagi sampai menuju Marwah. Marwah kita naik. Ketika di Marwah, Pak, Bu, lakukan yang tadi. Apa? Zikir. Mana Ka'bah? Oh itu Ka'bah. Ngadep Ka'bah, kiblat, zikir, doa, zikir, doa, zikir. Sama.
sama kayak tadi di Marwah. Selesai balik lagi, ketemu lampu hijau, lari lagi, ya. Lalu naik lagi di Marwah, di Sofa kembali begitu, dikit doa, dikit, ya. Terus begitu. Nah, adapun bolak-balik, baca apa Ustaz? Bolak-baliknya di tengah-tengah selain di lampu hijau baca apa? Aku mau istighfar lagi aja. Aku mau salawat lagi aja. Aku mau Rabbana atina fid dunya hasanah, pokoknya bolak-balik. Mau baca Quran, ngobrol dikit. Ada masalah. Ya. Lalu capek nanti ya nanti. Ya, nanti jelaskan Pak. Baik Bapak Ibu, kita hitung. Bismillah. Sofa ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti berakhir di mana? Marwah. Di Marwah, dan ketika berakhir tidak ada zikir doa. Zikir doa hanya 6 kali. Ya. Zikir doa hanya berapa? 6 kali. Terakhir tidak ada zikir dan ya. Nah, Bapak Ibu, rahimakumullah, kita santai ya. Tapi serius ya. Kita santai karena sebagian kita ada yang ya mungkin ibu juga ya. Kalau kita sih masih muda ya, apa ibu lebih muda kan? Bisa cepat-cepat. Mungkin ada sebagian kita yang ini santai, dan tadi hadirkan gagahnya, luar biasa keutamaan. Dan Pak Ibu, Sofa Marwah itu adalah mengingat sebuah cerita. Siapa itu? Hajar. Oh, yang sedang mencari apa air untuk Ismail, sehingga cerita Zamzam muncul. Maksudnya dia seorang wanita, ya, di saat ya Allah tidak ada AC, tidak semuanya bebatuan, tapi begitu kuatnya dan tawakalnya kepada Allah begitu hebat. Maka kalau kita lemes ya malu sama Hajar ya. Malu saja. Namun bukan berarti kita, Ustaz jangan malu. Satu, Ustaz, aku pengen buang air. Misalkan pengen buang air ya. Makanya saya sarankan minum Zam-Zam jangan banyak-banyak. Sebelum saya ya cukup 1 gelas. Yang lain disiramkan. Ya, supaya tidak buang air. Tapi kalau mau buang air besar, kecil, ketika apa? Ketika sa'i tidak ada masalah. Nanti ada Ustaz Angga ya, ngantar keluar. Ya. Yang kedua, Ustaz istirahat sebentar Ustaz. Jangan malu-malu. Ustaz boleh istirahat sebentar, kita istirahat bareng. Santai saja. Bapak Ibu, umrah itu ya sebetulnya 1 jam bisa, 2 jam bisa. Tapi standar umumnya 4 jam, santai. Mau jadi 6 jam mau? Kemungkinan antara jam 10 jam 11 kita mulai. Dan jangan nunggu besok ya. Karena nunggu besok pertama kita dalam keadaan ihram. Khawatir ada yang lupa nanti kena larangan ihram. Ya kan? Yang kedua, siang tuh panas. Ya, panas. Ya sudah. Jadi kita nyampe istirahat sebentar jam 10 atau jam 11 go ya. Insya Allah selesai jam 3. Sebelum subuh kita sudah selesai. Insya semoga dimudahkan. Setelah itu Pak Bu, selesai di Marwah, maka kita tahallul. Tahallul itu apa sih? Halal lagi. Caranya gimana? Kalau sholat, assalamualaikum, halal lagi. Boleh makan, boleh minum, boleh ngomong, sudah boleh. Kalau assalamualaikum. Nah, bedanya umrah tahallulnya apa? Cukur rambut. Kata Nabi, dengarkan. Rahimahullahul muhalliqin. Allah menyayangi yang botak. Yang mendekin gimana ya Rasulullah? Wal muqassirin. Yang mendekin gimana? Rahimahullahul muhalliqin. Allah menyayangi yang botak. Wal muqassirin, yang mendekin gimana? Rahimahullahul muhalliqin. Allah menyayangi yang botak. Wal muqassirin, yang mendekin. Setelah 3 kali Rasulullah doakan, wal muqassirin, yang mendekin juga. Jadi yang botak berapa kali doanya? 3 kali. Yang mendekin berapa? Sekali. Tapi semuanya baik ya. Ya semuanya baik. Yang pasti kita wajib cukur rambut. Ya. Nah, baik botak, pelontos, ataupun ada 3 cara. Botak pelontos atau apa namanya? Bukan botak, bukan pelontos Pak ya. Botak lenang ya. Atau pelontos 1 mili misalkan, 1 senti ya. Apa semuanya, atau pakai gunting stick sesuai dengan alur rambutnya misalkan ya. Semuanya baik ya.
walaupun yang lebih utama dihabiskan. Tapi kembali lagi, ya, terkadang tidak semuanya siap untuk botak. Ya, tapi ingat ya, kalau santri di pesantren dibotak berarti apa? Wih, kalau santri di pesantren dibotak berarti melanggar. Kalau antum dibotak di tanah suci, keutamaan. Jadi botaknya di sini aja, nggak jangan di pesantren ya. Gitu. Baik itu barangkali selesai. Adapun maaf ibu-ibu, kumpulkan rambutnya, ya, potong seujung. Nih, ya segini nih, satu ruasnya, ya. Potong satu ruasnya. Selesai. Alhamdulillah, kita halal lagi, pakai baju lagi, bebas lagi. Alhamdulillah. Dan selama di kota Mekah nanti insya Allah kita akan sampaikan apa saja. Yang pasti Pak Bu, Allahu Akbar. Inti setelah umrah memperbanyak sholat 5 waktu dan sholat kayak di sini. Kalau di sini 1000, di sana 100.000 Anda tidak tertarik, musibah. Sekali sholat seperti Anda sholat 222 tahun, Insya Allah Pak. Tapi jangan bilang pas ke Indonesia nggak sholat lagi ya. Katanya sudah sholat ya, tidak ya. Terus yang kedua Pak, bagus memperbanyak tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Gimana Ustaz tawaf sunnah Ustaz? Makanya yang ingin nyium Hajar Aswad bisa pas tawaf sunnah. Tawaf sunnah yaitu seperti tadi, hanya saja tidak pakai tidak pakai ini ya. Cuma ke pelataran Ka'bah itu tidak boleh kecuali yang pakai ini. Berarti tawafnya di mana? Di lantai 2. Sama kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim terus, tapi tidak ada lari kecil. Ya. Lalu diakhir dengan Hajar Aswad. Maqam Ibrahim sholat kayak tadi persis. Ya. Bagi yang Ustadz aku pengen masuk ke Ka'bah Ustadz. Sementara aku bukan ihram, bukan nggak pakai kain ihram, karena yang masuk ke bawah itu yang pakai kain ihram. Boleh nggak Ustadz aku pakai kain ihram ganti? Allah alam, saya udah ditanya beberapa syekh di sana. Bagi yang dari jauh boleh. Ya, insya Allah. Dan walaupun Anda pakai celana dalam, pakai apa dari dalam, bukan untuk umroh, tapi untuk bisa masuk ke pelataran. Karena ke pelataran itu nggak bisa kecuali harus pakai ini, yaitu ditahan. Nah, yang mau tawaf pakai baju kayak kita di lantai 2. Jadi kalau antum mau ke pelataran, ibu-ibu bebas, masya Allah, ibu-ibu nggak ada peraturan, ya, bagi laki-laki saja. Pak Bu, tawaf sunnah. Lalu setelah itu apa? Ya seperti di sini, banyak kita etika, doa, baca Al-Quran, ya, dan seterusnya. Dan di Mekah tidak seperti di sini. Tidak ada tempat yang sunnah dikunjungi untuk ibadah. Namun insya Allah kita pun akan city tour untuk mengetahui ini, dan akan dibawa juga ke Museum Wahyu. Tidak pernah, ya, yang pernah mungkin tidak asik. Kita akan dibawa ke Museum Wahyu, sangat indah banget, ya. Mungkin nanti kita akan ke sana. Baik, barangkali itu, ya. Silakan, mungkin ada yang bertanya, ada yang belum jelas. Boleh dibawa. Isinya nanti itu sendal, dompet, HP, boleh bawa tas. Silakan. Ada yang lain? Ketika tawaf itu boleh. Ketika tawaf dibolehkan bawa tas. Karena dia bukan pakaian, dia aksesoris. Ada yang lain? Botaknya itu yang Abdul tuh botak lenang apa? Botak lenang. Botak lenang. Iya, 10 real. Siapkan 10 real. Bapak-bapak, ibu-ibu ya nggak usah ya, foto masing-masing. Ada yang lain? Ada yang tanya, silakan. Boleh. Perempuan tuh masuk enak banget deh. Kita ini yang nggak boleh. Pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai. Yang tidak boleh ya maaf, cadar dan sarung tangan. Sarung tangan tidak boleh. Ya. Ya. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Baik, semoga ada kesempatan ya. Kita pun punya PR, ada satu kajian tentang, kan ini ada kajiannya nih, ada judul kajian mencetak anak yang soleh atau generasi yang soleh ya. Semoga ada waktunya nanti di Mekah ya, kita bahas itu, singkat saja sih. Dan mungkin saya akan kirim bahan kajiannya di mana, di grup berupa slide, mungkin dibaca aja ya. Nanti kita cari kesempatan untuk, mudah-mudahan di Mekah ada kesempatan untuk bisa ngaji. Karena tadi itu minimal ya, subhanallah, di Mekah memang terkadang lebih sulit lagi ya. Semoga di bintang 3 bisa di Mekah, semoga ya, semoga Allah mudah.
Baik, ada yang lain cukup? Hah? Lagi Rom. Boleh, ganti baju juga boleh. Mandi juga boleh. Masa mandi pakai baju? Boleh. Hah? Nggak ada masalah. Sama suami kan boleh nggak pakai baju. Baik, ada yang lain? Boleh Bu. Ada yang lain cukup? Sangat dipahami ya. Jadi coba kita ulangi lagi, maaf ini schedule-nya. Sekarang ini silakan mulai mau jam 10 jam 10. Baiknya sih ada waktu untuk istirahat kalau bisa, biar nanti seger nanti malam. Dan nanti ya di mobil pun sebagian pakai istirahat, di kereta pun pakai istirahat ya, biar malamnya tidak terlalu capek ya, istirahat. Dan sekali lagi kita mandi ya menjelang zuhur lah, kita mandi menjelang makan mandi pakai minyak wangi, bebersih, mandinya biasa dengan niat ihram. Lalu kita ya makan, setelah makan kita buang air, sikat gigi dan seterusnya, pakai kain ihram ya, dan kita berangkat ke masjid. Jangan lupa kita jamak takdim ya. Setelah duhur kita sholat apa? Asar masing-masing. Baik, setelah itu kita jam 2, Ustaz, mobil oke ya? Ya, 1:30 mudah-mudahan sudah go ya. Baik, itu saja sementara ya. Nah, satu lagi. Berarti kan nanti sampai di Mekah itu antara Sekitar jam 7, jam 8, sekitar itu. Nah, sholatnya Oh, nanti Bapak akan sholat di jalan. Maghrib jalan. isya'nya Oh. ya, sebagaimana kami pun sama. Kalaupun misalkan di hotel ya, hotel nanti sholatnya maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat ya. Nanti sholatnya Bu ya, maghrib 2 rakaat, isya 3, terbalik. Iya, masih 3 rakaat, isya 2 rakaat. Baik, ada yang lain cukup? Mas Abim, cukup? Baik, kita tutup ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.